Oke, kapan bisa dikerjakan di Lamongan? Oke Pak, habis lebaran kami bulan Juli, Agustus Pak. Agustus, oke ya. Iya. Apa saja yang terjadi di Indonesia selama 90 hari kedua tahun 2021? I'm here today to fight for humanity. Dari awal April hingga penghujung Juni 2021, program vaksinasi sukses melebihi target 1 juta dosis per hari. Hari ini bersyukur kita bisa melaksanakan vaksinasi massal di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Komitmen dan upaya pemerintah untuk membebaskan Indonesia dari pandemi terus dilakukan. Salah satunya ditandai dengan terus datangnya vaksin COVID-19 ke tanah air. Berbagai upaya maksimal dilakukan pemerintah guna tekan laju penyebaran COVID-19. Pada kuartal kedua tahun 2021, pemerintah melarang masyarakat mudik pada masa libur Hari Raya Idul Fitri. Selama PPKM Mikro diterapkan, pandemi COVID-19 di tanah air sudah menunjukkan perbaikan, ditunjukkan dengan penurunan kasus. Untuk itu, pemerintah kembali memperpanjang dan memperluas PPKM Mikro di 5 provinsi. Mulai Juli 2021, pemerintah tingkatkan pengetatan PPKM Mikro darurat di Jawa, Bali, dan 15 daerah lainnya. Ekonomi Indonesia membaik di 90 hari kedua tahun 2021. Indikasi pertumbuhan ekonomi dan indikasi pertumbuhan konsumsi tercatat mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.
indeks kepercayaan konsumen meningkat dari 85 ke angka 104,4 pada kuartal kedua ini. Mobilitas indeks pada Mei 2021 tercatat positif 5,2 setelah sebelumnya negatif pada Februari lalu. Program pemulihan ekonomi nasional terus menjadi instrumen penanganan pandemi. Realisasi pemulihan ekonomi nasional sampai dengan 18 Juni 2021 mencapai Rp226,63 triliun atau 32,4% dari pagu tahun 2021 sebesar Rp699,43 triliun. Di tengah percepatan penanganan COVID-19, Presiden Joko Widodo tetap fokus jalankan pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah. Pertumbuhan ekonomi dan penanganan kesehatan harus dilakukan beriringan, salah satunya didukung dengan infrastruktur yang maju. Kapolri, selamat pagi. Sekarang ini saya di Tanjung Priok, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar. Melalui dialog langsung bersama masyarakat, Presiden Joko Widodo selaku kepala negara bisa mendengar dan mengetahui kebutuhan rakyatnya. Hal itu juga segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat untuk mendukung aktivitas masyarakat. Atas nama pemerintah, atas nama rakyat, saya menyampaikan sukacita yang mendalam atas gugurnya para patriot KRI Nanggala 402. Di tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung reda, berbagai peristiwa duka dan bencana juga dialami Indonesia. I'm here today to call for an end to the violence and for immediate ceasefire to save the lives of innocent people, including women and children. Beragam peristiwa politik luar negeri semakin memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Tercatat pada April lalu, Presiden Jokowi menginisiasi perdamaian di Myanmar, mengundang para pemimpin ASEAN ke Jakarta, termasuk Perdana Menteri Myanmar. Dalam 90 hari kedua di tahun 2021, pemerintah Indonesia sudah melakukan beragam usaha maksimal untuk tekan laju penyebaran COVID-19. Mulai dari percepatan program vaksinasi
percepatan pemulihan ekonomi nasional, dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga tetap menjaga kekuatan dan posisi Indonesia di mata dunia. Kunci dari urusan ekonomi yang kita hadapi ini adalah bagaimana COVID ini dikurangi, ditekan agar hilang dari bumi pertiwi ini. Agar penanganan COVID-19 berjalan efektif dan tepat sasaran, pemerintah perlu didukung semua lapisan masyarakat. Ayo, tunjukkan dukunganmu, lakukan vaksinasi, dan tetap patuh terapkan protokol kesehatan.